Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nanti akan mempresentasikan filsafat idealisme kelompok Nilo yang disusun oleh Muhammad Nanti, Lutu Komariah, Imro'atus Sonia. Latar belakang. Secara filosofis, pendidikan adalah hasil dari pendidikan suatu bangsa yang terus-menerus dikembangkan berdasar cita-cita dan tujuan filsafat serta pandangan hidupnya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang melembaga di dalam masyarakat. Dengan demikian muncul filsafat pendidikan yang menjadi dasar bagaimana suatu bangsa itu berpikir, berperasaan, dan berkelakuan yang menentukan bentuk sikap hidupnya. Adapun proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus, dilakukan dari generasi ke generasi secara sadar dan penuh keinsafan. Ajaran filsafat adalah hasil pemikiran seorang atau beberapa ahli filsafat tentang sesuatu secara fundamental. Dalam memecahkan suatu masalah terdapat perbedaan dalam penggunaan cara pendekatan. Hal ini menimbulkan perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti latar belakang pribadi para ahli tersebut, pengaruh zaman, kondisi, dan dalam pikiran manusia di suatu tempat. Pengertian idealisme. Idealisme berasal dari kata idea yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa dan isme yang berarti paham atau pemikiran. Sehingga idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungan pada jiwa, mind, dan spirit, roh. Keyakinan ini ada pada Plato. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah idea-idea. Idealisme mempunyai nama lain, yaitu serba cita, yang merupakan salah satu aliran filsafat tradisional yang paling tua dan merupakan aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut Plato, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli cita dengan bayangan dunia yang diungkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan satu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Idea sendiri selalu tetap atau tidak mengalami perubahan serta penggeseran. Yang mengalami gerak tidak dikategorikan idea. Alasan yang terpenting dari aliran ini ialah manusia menganggap roh atau sukma itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangannya, atau penjelmaannya saja. Macam-macam idealisme. Idealisme subjektif. Idealisme jenis ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Seorang idealis subjektif akan mengatakan bahwa akal dan persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Idealisme ini diawali oleh Berkeley yang lebih suka menamai filsafatnya dengan immaterialisme. Idealisme objektif. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah Plato. Dia membagi dunia dalam dua bagian. Pertama, dunia persepsi, dunia penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak, dan bukan dunia sesungguhnya, melainkan sebagai bayangan atau penampakan saja. 3. Idealisme rasional. Menurut idealisme rasional, hakikat manusia adalah kesanggupan untuk berpikir,
Aristoteles 380 sampai 322 sebelum Masehi menggolongkan jiwa vegetatif animal dan hewan ke dalam jiwa manusia. Jiwa manusia menunjukkan ciri-ciri yang khas kesanggupan manusia untuk berpikir disebut nous. Idealisme etis. Menurut idealisme etis, hakikat manusia adalah kemauannya. Manusia primer dipandang sebagai makhluk sosial. Kan 1724 sampai 1804 pernah mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam semesta ini dapat diperalat, kecuali manusia sebagai makhluk berbudi merupakan tujuan terhadap dirinya sendiri. 5. Idealisme estetis. Memandang perasaan sebagai hakikat manusia menurut Goethe 1749 sampai 1832. Kenyataan merupakan karya kesenian, demikian pula kehidupan manusia. 6. Idealisme religius. Idealisme religius memandang kepercayaan sebagai hakikat manusia. Menurut Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, manusia dengan erosnya senantiasa menuju pada idea-idea bersifat rohani. Sebenarnya kehidupan di dunia adalah maya. Kehidupan yang sejati hanya ditemukan di dalam idea, yaitu Tuhan merupakan idea tertinggi. Agustinus 354 sampai 430 sebelum Masehi memandang Tuhan sebagai ruh yang menciptakan idea-idea itu. Tokoh-tokoh idealisme. Plato adalah pengikut Socrates yang taat di antara para pengikutnya yang mempunyai pengaruh besar. Selain dikenal sebagai ahli fikih, Plato juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang terkenal. Tulisannya sangat banyak sehingga keterangan tentang dirinya dapat ia peroleh secara cukup. Ia lahir di Athena dengan nama asli Aristokles. Ia belajar filsafat dari Socrates, Pythagoras, Plato dan Helia. Sebagai seorang filsuf, Plato mencoba menyelesaikan permasalahan nama. Mana yang benar yang berubah-ubah atau yang tetap. Mana yang benar atau pengetahuan yang lewat indera dengan pengetahuan yang lewat akal. Pengetahuan yang diperoleh lewat indera disebut pengetahuan indera atau pengetahuan pengalaman. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh lewat akal disebut pengetahuan akal. Pengetahuan indera atau pengetahuan pengalaman bersifat tidak tetap atau berubah-ubah, sedangkan pengetahuan akal bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. 2. Fikte. Menurut fikte, dasar realitas kemauan inilah in itself-nya manusia. Penampakan menurut pendapatnya adalah sesuatu yang ditanam roh absolut sebagai penampakan kemauannya. Roh absolut adalah sesuatu yang berada di belakang kita. Itu adalah Tuhan pada Spinoza. Bagi seorang idealis, hukum moral dia setiap tindakan harus berupa langkah menuju kesempurnaan spiritual. 3. Hegel. Pusat filsafat Hegel ialah konsep geist, roh, spirit, yang suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Istilah ini agak sulit dipahami. Roh dalam pandangan Hegel adalah sesuatu yang real, konkret, kekuatan yang objektif, menjelma dalam berbagai bentuk sebagai word of spirit yang menempatkan ke dalam objek-objek khusus di dalam kesadaran diri. Roh itu merupakan esensi manusia dan juga esensi sejarah manusia. Pascal lahir di Clermont-Ferrand, Prancis 19 Juni 1623. Ayahnya bernama Etienne Pascal yang menjabat sebagai kepala pengadilan di Clermont ketika Blaise Pascal lahir. Minat utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Menurut Pascal ada dua cara memperoleh pengetahuan, pertama dengan menggunakan akal, kedua dengan menggunakan hati. Ia mengatakan,
know truth not only by reason but more so by the heart. Yang berarti jika akal tidak mampu menjangkau sesuatu maka hati dapat menyikap hal itu. Immanuel Kant umumnya dianggap sebagai yang terbesar di antara para filsuf modern. Kant hidup di daerah Königsberg, Prusia Timur. Di luar itu, dia memiliki kehidupan akademis yang tidak berlangsung lama, meski dia juga mengalami masa-masa perang 7 tahun, revolusi Prancis dan awal dari karir kekuasaan Napoleon. Inspirasi filsafat datang dari berbagai sumber seperti Rousseau, Newton, Jason, Saint-Exupéry, dan Montaigne. Yang sangat mempengaruhi pemikiran Kant adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Setelah membaca karya Hume, Kant tidak lagi menerima prinsip-prinsip rasionalisme dan tidak percaya lagi pada aksioma analogi. Kant mengatakan bahwa Hume adalah tujuan utama filsafatnya. Kant menyebut filsafat sebagai filsafat transcendental yang membedakan antara akal dengan rasio atau bukti. Implikasi idealisme terhadap pendidikan. Menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi. Mengingat bakat manusia berbeda-beda, maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kaum idealis mendukung kurikulum berdasarkan bidang studi yang di dalamnya berbagai ide atau konsep tersusun dan berhubungan satu sama lain. Di sisi lain, idealisme Plato banyak memberikan pengaruh dan sumbangan ke dalam dunia pendidikan, di mana Plato mendasari bahwa pendidikan itu kaitannya sangat perlu, baik bagi dirinya selaku individu maupun warga negara, dan ditambahkannya bahwa pelaksanaan pendidikan harus mengenyam pendidikan. Demikian halnya bahwa setiap peserta didik harus diberikan kebebasan untuk mengikuti ilmu yang ada sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Penutup, point of view. Setelah kami pelajari dari pembahasan di atas, kami lebih pro kepada Plato, yang mana Plato tersebut menyebutkan bahwa idealisme adalah gambaran asli, yang semata-mata asli, yang semata bersifat rohani, dan jiwa terletak di gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dan beliau mengatakan bahwa realitas penuh hanya bisa dicapai melalui pikiran atau ide, sedangkan dunia adalah gambaran dari semua realitas. Dari kata lain, sesuatu yang ada kesimpulan. Dalam uraian pembahasan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa idealisme disebut orang serba cita, subjektif. Ajaran idealisme menandakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Demikian pula dapat dilukiskan sedikit pikiran-pikiran dasar yang terdapat pada para idealisme Jerman. Fichte menentukan subjek absolut sebagai salah satu periode perkembangannya sebagai identitas absolut, dan Hegel sebagai roh absolut atau ide. Dalam sistem Fichte terutama moralitas yang menjadi pusat pemikirannya, sedangkan dalam sistem Schelling mistik dan dalam sistem Hegel rasio. Sekian presentasi filsafat, mata kuliah filsafat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.